Kalau X kuadrat min 4X tambah 4 berarti akarnya apa? Rootnya? X kuadrat min 4X tambah 4 rootnya adalah X sama dengan min 2. Ada yang nggak ngerti nggak sampai di sini? Ada yang nggak ngerti? Angkat tangan. Nggak ngerti, oke. X kuadrat min 4X tambah 4 ini kan sebenarnya sama saja dengan X min 2 kali X min 2. Betul nggak? Ya, X sama dengan 2 tadi sama min 2. X min 2 pasal difaktor kan X min 2. Kan ini hasil X nya 2, Pak. Jadi harusnya? X nya 2. 2 ya? 2. Oh, 2. Berarti saya salah. X min 2 kali X min 2. Betul nggak sih? Ini kali berapa jadinya X kuadrat? Ini min 2X min 2X tambah 4. Betul ya? Jadi dia jadinya X sama dengan 2. Salah dikit, sengaja ya. Sekarang paham Mas? Mencari akar? Paham. Yang susah kalau X pangkat 5X. Masuk duduk silakan langsung. Tambah 7 misalnya. X pangkat 5 Apa? kurangi 4X kuadrat tambah 7. Berapa akarnya? Akarnya berapa? X pangkat 5 kurangi 4X kuadrat tambah 7. Berapa? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu ya. Nah, karena itu kita belajar dari ini root of equations. Bagaimana kalau persamaannya bentuknya tidak enak? Atau dia masih X kuadrat juga, X kuadrat min 7X tambah 4 gitu. Bisa sih dicari ya. Kalau masih X kuadrat masih bisa, nanti ketemunya palingan X1, X2 nya itu ada per-pernya gitu. Hari ini kita akan belajar ketika persamaannya itu tidak mengenakan. Misalnya kayak X kuadrat min 9 itu udah pasti dia ada 3, ada min 3. Tahu ya? Karena X kuadrat min 9 itu sama dengan X plus 3 kali X min 3, betul? Sehingga akar-akarnya adalah 3 dan min 3. Tapi kalau dia sudah cos X min X atau yang ini X pangkat 5 kurangi 4X kuadrat tambah 7, Anda disuruh mencari akar-akarnya, maka Anda tulis ya, Pak saya nggak tahu caranya ya, saya skip materi ini. Nggak apa-apa ya, lumayan. Kalau misalnya satu soal ini nilainya 25 poin, Anda tulis nggak tahu caranya, Anda dapat 1 poin, lumayan ya. Kalau Anda nggak ngerjain, Anda dapat 0. Perhatikan, ketika akar-akarnya itu kompleks, itu biasanya kita nggak mau hitung ya, kecuali kalau persamaannya polinomial. Kalau polinomial seperti ini kita masih berusaha untuk menghitung, karena akar-akarnya itu biasanya punya makna ya, disebut punya makna. Contohnya analisis F of them vibrations, ini di bidang apa? Construction ya. Konstruksi bangunan itu ada maknanya. Atau ketika Anda punya persamaan polinomial regression, nanti kita belajar itu di AI. Nah itu akar-akarnya itu punya makna. Maknanya itu adalah akar-akarnya itu menunjukkan nilai pattern atau pola dari model gitu ya. Sehingga kalau dia bentuknya polinomial, nanti soalnya polinomial, kita masih berusaha untuk mencari roots-nya gitu ya, akar-akarnya tetap kita berusaha cari. Oke, perhatikan, semua metode untuk mencari roots yang benar ya, dari persamaan yang tidak bisa dibuat akar dengan mudah kayak tadi ini, mudah kan, jadi X min 2, X min 2 ya, atau tadi X kuadrat min 9, kita pakai cara iteratif. Nah, saya sampaikan dulu, iteratif di sini bisa 10 kali ya. Ini soal, makanya saya bilang dari awal tadi, saya bilang bagi Anda yang masuk, sebenarnya ini soal paling susah karena dia panjang banget ya, panjang banget ya. Sangat panjang. Karena kan kami udah selesai buat soal UTS, habis buat soal apa yang dilakukan dosen? Mengerjakan soalnya.
Sama Pak Sagi, Pak ini panjang banget ya Pak, iya panjang. Jadi Anda kerjakan dulu yang mudah. Ya nanti ketika UTS kerjakan yang mudah. Nah untuk mencari root of equation kita akan belajar dua pendekatan saja. Ini ya, ada 4 ya, secara global ada incremental search, bisection, linear interpolation based method, secant, false dan macam-macam. Lalu ada Newton-Raphson. Kita akan belajar dua pendekatan, yang nomor 2 dan nomor 4, bisection sama Newton-Raphson. Kalau Anda masih ingat Newton-Raphson itu kita juga gunakan untuk kemarin Taylor series ya. Bukan, interpolation. Masih ingat interpolation? Ya, kita juga menggunakan pendekatan Newton-Raphson di interpolation. Anda nanti lihat lagi ya materinya. Baik, pertama kita pakai ke Bayesian method. Bayesian method itu intinya adalah kita mencari wilayah. Kita mencoba menyelesaikan dia secara kecil, lalu dia makin kecil lagi, makin kecil. Ya, pendekatannya beda dengan pendekatan yang Anda pelajari di kalkulus. Kalau di kalkulus ya, misalnya kita punya function gitu, kan dibaginya besar-besar dulu gitu ya. Nanti kan kita pakai limit, terus lama-lama dikecilin, betul kan? Dikecilin, udah belajar kalkulus ya? Udah belajar pendekatan ini belum? Ini delta X, udah belum? Nanti delta X-nya jadi kecil, jadi ini kayak kecil banget gitu. Udah belajar belum? Sehingga dia nanti turunan ya. Oh iya benar kan kalkulus kan? Iya. Saya nggak bilang integral kan? Iya, saya bilang kalkulus ya. Anda bagi-bagi kecil terus. Nah ini ada limit ya kan? Limit nanti delta X-nya mendekati 0-nya kecil banget. Kalau bisection enggak? Bisection pendekatannya adalah Anda tentukan wilayah. Ini wilayah pertama ya. Nanti Anda sempitkan lagi dia jadi wilayah yang kedua. Nanti disempitkan lagi jadi wilayah yang ketiga. Ya lalu Anda sempitkan lagi jadi wilayah keempat. Berarti nanti dia akan menuju apa? Menuju ke tengah. Ya nggak persis ke tengah sih. Ya dia pokoknya menuju ke suatu titik. Titiknya biasanya yang di sini. Karena ini yang persimpangan dengan 0, ini X, ini Y, dia akan mendekati yang 0 di sini. Jadi pertama kita menghitung range-nya itu agak gede. Ya. Lalu range ini kita kecilkan. Bisa cara mengecilkan kan berarti bisa dua batas ini bergerak atau batasnya gerak salah satu. Ngerti maksud saya enggak? Ngerti ya? Namanya siapa? Jangan kamu lagi deh. Kamu namanya siapa? Ya? Sean. Kamu? Arya. Jadi Sean dan Arya ini kurang akur. Jadi mereka ada jarak. Agar mereka jadi dekat, itu kan berarti antara Sean yang mendekat atau Arya yang mendekat, ngerti ya? Atau dua-duanya pengen sama-sama mendekat, paham nggak maksudnya? Jadi kita buat dia lebih kecil, Pak. Kenapa pendekatannya seperti itu? Karena ingin kita cari nilai nolnya. Loh, kenapa nilai nol? Loh, akar, definisi akar ini, root ini adalah nilai yang membuat persamaan jadi nol kan? Equation become zero nilainya. Kalau nggak percaya masukin 2, masukin ke sini. Berarti ini berapa? 4 ya? Iya Pak. 4 kurangi 8 betul? Tambah 4 berapa? 0 ini. 4 tambah 4, 8 kurang 8, 0. Jadi nanti kita akan mencari wilayah atau range yang dia akan makin mendekat ke 0. Pertama kita tentukan dulu A1, B1. A1, B1 tuh panjang teman-teman. Ini A1, ini B1 di sini. Nah, lalu kita cari A1, B1 kita bagi 2. Dapetin wilayah baru B2. Nanti kita cek. Nanti range-nya kita bisa ambil antara B1, B2, berarti kan? Atau A1, B2. Tergantung mana yang lebih kecil. Kita lakukan ini terus sampai akhirnya ketemu A2,
nanti ketemu A3 dan kawan-kawan. Jadi nanti wilayahnya makin sempit menuju merah ini. Awalnya besar kan, mengecil, mungkin kayak gini, atau mungkin kayak begini, terus dia, oh berarti ke sini ya. Satunya geser, kalau menurut cerita, dia geser ke sini. Kalau dia yang di sini geser ke sini, kalau digeser ke sini kita udah makin mendekati 0. Nah ini akan dilakukan terus sampai nilai toleransi epsilon. Biasanya nilai toleransi epsilonnya 0. Atau karena 0 itu susah ditentukan, biasanya kalau kita bilang 2 digit di belakang koma berarti dia 0,01 kayak gitu ya. Epsilon ini belum ada penjelasannya, Anda tulis di sini. Ya, Anda tulis epsilon. Kalau 2 angka di belakang koma berarti epsilonnya adalah 0,01. Kalau 3 angka di belakang koma berarti 0,001. Kalau 4 angka di belakang koma berarti 0,0001 gitu ya. Yang bagus ya makin kecil gitu ya, bahwa epsilonnya makin kecil ya pasti bagus. Pak, maksudnya apa sih Pak? Kita pengen cari dia ketika range-nya itu jadi kecil banget, udah kita nyerah. Bagus lagi syukur-syukur bisa ketemu 0 gitu ya. Oke. Jadi kita berusaha mendekatkan 2 titik sehingga dia sangat dekat dan akhirnya bersatu ya. Emang contoh Sean dan Arya kurang cocok. Bagusnya contohnya Sean nama Naomi gitu ya. Naomi masih cewek. Mereka semakin mendekat akan mereka bersatu dalam pernikahan. Nah, toleransinya adalah kapan akhirnya Sean memutuskan untuk melamar Naomi. Betul ya Sean ya? Kalau mau nikah, tentu saja zaman sekarang udah beda ya. Anda mau nikah atau enggak itu gak ada masalah hari ini. Setelah nikah punya anak atau enggak juga terserah hari ini. Karena sekarang memang zamannya kita exercise hak asasi dan free will gitu ya. Anda punya kebebasan. Kuliah IT gak harus kerja di bidang IT ya. Saya dulu kalau nggak dipaksa papa saya dulu udah jadi stand up comedy. Kan saya masuk di Susi 3 atau Suci 4. Saya nggak didukung sama orang tua. Karena saya tahu orang tua yang sudah berkorban banyak. Saya nggak mau kerja di perusahaan waktu itu, pengennya di bidang riset. Atau kalau nggak stand up. Karena saya udah pernah ngisi stand up di Bandung. Jadi di Bandung itu ada beberapa kafe. Itu di hari Jumat, Rabu, Sabtu itu ada stand up comedy. Saya pernah waktu saya S2 saya ngisi stand up comedy di Bogor Cafe. Jadi kalau Anda suatu nanti kalau ke Bandung, acara di BINUS Bandung atau Anda kerja, mampir ke Bogor Cafe. Kalau belum bangkrut ya, itu situ selalu ada komedian. Jadi akhirnya dia makin dekat kan, sampai akhirnya mereka tidak terpisahkan. Tapi mendekatnya ke arah 0, karena itu ada epsilonnya. Epsilonnya menuju 0. Nah, nanti rumus ini kalian catat aja. Ini perlu dihafalkan ya. Oh iya, jadinya UTS boleh bawa notes ya, scientific origin. Cuman itu kita pertimbangkan lagi, karena kita ngerjain ini kok panjang. Kasihan kalian. Jadi kan menghabiskan waktu itu untuk mengerjakan. Saya menghabiskan waktu untuk mengingat rumus gitu ya. Nanti boleh bawa notes. Cuma notesnya besarnya berapa, bolak-balik atau enggak nanti saya umumkan lewat grup. Nah, tolong saya diingatkan ya. Kalau udah selesai libur lebaran, udah sukacita, makan opornya udah banyak, ya kan? Ingat, minggu depan mau UTS Scientific Computing. Pak Vincent notesnya jadinya gimana ketentuannya Pak? Ya, tanya selesai. Rumus ini kita nggak tahu ini kita belum tahu nanti cara makainya gimana. N ini apa Pak? N itu iterasi. Saya kasih tahu dari awal ya. Iterasi di soal ini itu pasti di atas 5 kali. Bener. Kalau sebelumnya kita pernah ngerjain apa ya? Interpolation pakai Gaussian mungkin. Itu kan cuma 2 kali, 3 kali. Nanti 5 kali ke atas. Jadi ini jumlah iterasi. Nah di sini toleransinya berapa? Kalau toleransinya tidak terlalu kecil banget, misalnya toleransinya cuma 0,01, iterasinya nggak terlalu besar. Tapi kalau toleransinya sampai 0,0001 itu bisa
banyak. Kita lihat ya cara pengerjaannya. Nah ini kebetulan cara pengerjaannya di skip. Kalian nggak boleh skip ya, nanti harus diceritakan. Pertama soalnya gini, dengan bisection cari akar-akar X pangkat 3 kurangi 10 X kuadrat plus 5. Nah ini nggak bisa di akar biasa. Anda membentuk persamaan kayak gini nggak bisa ya. Nah antara 0,6 sama 0,8, iterasi pertama hitung 0,6, masukkan ke fx ya, dihitung. Nah iterasi kedua 0,8. Nah ini sama ini nggak apa-apa, nggak usah ada caranya. Nah yang ke bawah ini perlu nggak ya caranya? Atau langsung ke sini juga boleh mungkin ya? Langsung Pak. Nanti kita pikirkan lah. Kita Emang rumusnya nggak sih Pak itu Pak? palingan ya kita coba dulu ya. Berarti kan bisection itu kita bagi dua ya, mudahnya bagi dua. Langsung bagi dua dapat 0,7, hitung fx-nya. Oh mungkin nggak usah pakai cara ya, bisa juga. Langsung 0,443. Nah sekarang gini, Anda, oh ya harus ada garis. Anda harus buat garis. Mengerjakan ini Anda harus menggunakan garis. Pertama 1,616. Anggaplah nolnya di sini kali ya. Nolnya di sini. 1,6 di mana? Sini ya. 1,616 min sini ya. Berarti di sini ya. Sini itu adalah min 0,88. Lalu keluar nilai baru namanya 0,7. 0,7 dapat 0,443. 0,443 di mana? Di sini ya. Sini. Berarti yang di sini maju dong ya? Karena kan mendekati 0, paham nggak? Paham nggak teman-teman? Awalnya tuh jaraknya 0,6, 0,8. Nah setelah dibuat kayak gini, ini 0,7 ya. Dalam kurung 0,7 dipetakan ke sini, dapatnya 0,443. Berarti kan lebih kecil ya. Berarti yang ini adalah hasil dari 0,6. 0,6 hasilnya ke sini. Ini hasil 0,8. Berarti ternyata ini lebih kecil, betul nggak? Yang diganti yang mana? Yang 0,6. Berarti ini jadi 0,7, 0,8 lihat. Anda harus bangun ini. Kalau nggak bangun ini salah, pasti salah. Ya. Sekarang kita dapat 0,7 dan 0,8 dibagi 2 lagi, oke? Dapat 0,75 min 0,2. Kita lihat min 0,2 di mana? Kalau dibagi 4 berarti di sini ya. Min 0,223 mendekati 0. Berarti ini di replace kan? Ini 0,75 hasilnya sini. Replace berarti yang di replace 0,8. Berarti sekarang kita punya jarak yang lebih kecil 0,75. 0,7 ke 0,75. Ya, next. Ini dijumlah bagi 2 dapat 0,725, dapat 0,1. 0,1 berarti di sini kira-kira ya? Betul nggak? 0,125 adalah hasil dari 0,725. Berarti yang di replace yang mana? Yang mana di replace? 0,7. Berarti 0,7 sekarang diganti jadi 0,725, 0,75 dan seterusnya. Pak, Baca sendiri, silakan. tadi kata teman saya Uber itu nggak usah digambar, berarti harusnya bisa Pak, kayak ini kan dari ada minusnya tuh Pak. Kalau misalnya nilai fx-nya itu minus, yang kita ganti itu bagian sebelah kirinya. Oh, pakai cara cepet, cara rumus ya. Jadi nggak Berarti usah kalau minus yang diganti yang sebelah kanan. sebelah kanan. Iya. Berarti dia masuk ke kanan ke mana? Yang bagian ini Ini atasnya kan berarti ya. ya? Berarti yang ini diganti sama ini. Iya. Terus kalau positif, Kalau hasilnya positif, yang sebelah kiri Pak yang berubah. sebelah kiri diganti ke sebelah kanan. Ini sebelah kanan lagi tuh. Oh iya. Atau gini aja, daripada kita mencoba mencari pola, Anda pakai ini.
ya. Karena kita berusaha mengurangi kesalahan. Saya nggak mau sok tahu juga ya. Paling enak pakai garis, ya. Buat aja garis, terus Anda lihat polanya. Nah, Anda lihat nih, dapat 0 setelah 12 kali. Mana tulisan 12 kali itu? Ya, dia dapat fx-nya 0, yaitu x-nya sama dengan 0,7346 itu setelah 12 kali. Ya, Anda kasih catatan di slide ini. Oh, sudah ada nih 4 desimal, ya. Berarti bukan ini jawabannya, bukan ini, salah ini. Jawabannya ini tapi keterangannya bukan ini, tapi nggak apa-apa. Kalian tulis dulu aja, pahami dulu caranya. Penting Anda buat garisnya dulu biar nggak salah. Itu akar X-nya dari persona. Ketemunya nggak jawabannya ini nanti? Jawaban final nanti. Pak, bagaimana kalau gini Pak Venture? Pak Venture bilang bahwa toleransinya 0,01. Ini sudah sama dengan atau di bawah 0,01 belum? Belum ya. Ini sudah di bawah atau sama dengan 0,01 belum? Sudah, berarti berhenti di sini. Berarti Anda cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lumayan 8. Oh gitu ya Pak, gitu. Nanti Anda soalnya dibaca, ya, saya dibaca. Misalnya Pak Vici bilang toleransinya 0,1. Berarti kita berhenti gimana? Ini belum, karena ini masih 0,2 kan kalau nggak ada mini ya. Paham ya? Misalnya dalam soal toleransinya epsilonnya adalah 0,1. Berarti 0,1 itu adalah nilai absolut dari fx ya, pakai absolutnya. Harusnya ada keterangan sih, ada absolut dari sini. Mana ya absolutnya? Oh nggak ada, lupa ditambahin. Nah, ini masih 0,2, berarti masih terlalu besar. Turun ke sini sudah hampir nih, tapi masih belum kurang dari sama dengan. Sekali lagi, benar di sini. Berarti Anda nanti kalau misalnya epsilonnya 0,1, berarti ada cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumayan ya. Oh, berarti Pak, kalau iterasi makin banyak, akurasinya bisa makin bagus ya? Iya, makin bagus karena jelas sudah sampai 4 angka di belakang koma ya. Kalau ini bahkan sampai 0. Nanti kita nggak akan minta Anda sampai 0. Enggak. Karena kemarin mengerjakan itu sampai iterasi 14 nggak sampai 0. Saya bingung sama Pak Sagi. Pak, ini kok sampai 14? Kita salah buat soal ya. Jadi nanti Anda pakai toleransi ya. Berdoa aja toleransinya 0,1 ya, atau 0,01. Ingat toleransi ya. Anda berhenti ketika apa? Ketika fx, jangan lupa ya, algoritmenya adalah berhenti. Algoritma bisection, jangan lupa. Ini dicatat ya, algo bisection berhenti ketika nilai absolut fx kurang dari sama dengan fc. Ini tambahkan catatannya di sini. Nah ini kebetulan dia harus sampai 0 ya. Makanya iterasinya 12. Ya, saya rasa nggak perlu pengerjaan. Yang penting ada ini ya, Anda ada bagi dua gini, lalu ada garis. Ya. Anda nggak perlu pengerjaan, saya rasa bisa. Cuma kami kemarin mengerjakannya itu ada pengerjaannya sendiri. Tapi kalau Anda printer pakai tabel, kita benerin ya, 100. Ini 100. Ya, karena dia mintanya sampai 0. Oke, kita next ya. Nah, Pak, lalu cara pakai N tadi gimana? Nah, misalnya soalnya begini, ini sama dengan soal tadi. Nah, dia bilang gini, intervalnya dari 0,1. Nah, ini parah, ya. Anda mencari dari interval 0,6, 0,8 aja 12 kali. Kalau intervalnya 0 sama 1 kan agak besar, bener ya? Ini besar banget ini, ya. Oke, dan dia minta 4 digit akurasi. Kalau 4 digit akurasi berarti ini ya artinya 0,1234.
Jadi kalau 2 digit akurasi 0,01 ya, catat dulu ya. 3 digit akurasi itu berarti 0,001, 4 digit akurasi 0,0001. Nah, dengan kayak gitu enak, masukin dalam notes. Jadi ini jangan mikir, soalnya minta 2 digit akurasi, itu jangan mikir lagi. Harus lihat di notes, oh 2 digit itu 0,01. Jadi Anda kalau sudah memenuhi ini, sudah kurang dari sama dengan epsilon, jangan lanjutin, berhenti ya. Yang nggak paham itu kan dia terus sampai 11 iterasi ya. Jadi waktu cuma 2 jam, selesai cuma 1 soal, kan kasihan. Anda harus atur-atur waktu. Saran saya root equation kerjakan terakhir ya. Kerjakan kayak Gauss gitu, kan Gauss mudah ya. Gauss mudah ya. Catat dulu deh. Anda belajar itu Gauss elimination, Gauss Jordan, Gauss Seidel ya. Ada metode yang pakai LVU ya. LVU decomposition masih ingat nggak? Nah itu nggak keluar di UTS. LO decomposition nggak keluar di UTS. Silakan dicatat. Nanti saya lupa lagi. LO decomposition nggak keluar. Jadi Gauss Jordan, Gauss Seidel, semua. Makanya Anda kerjakan sesuatu yang lebih mudah dan cepat. Bawa kalkulator jangan lupa. Bawa notes. Notesnya keterangannya nanti saya kasih. Nah, ini sigma, ini kan delta X itu berarti dari 1 kurangi 0 berarti 1. Epsilonnya karena 4 digit akurasi 0,0001. Ln 2 ini ln 2 dari rumus ya. Dapat 13,29. 13,29. Buletinnya bukan ke bawah, ke atas ya. Jumlah manusia berapa yang datang? 6,3 Pak. Loh, kok sepertiga ya? Aku coba bal. Jangan. Kalau 6,3 manusia berarti kan jadinya 7 orang, ngerti nggak maksudnya? 13,29 berarti artinya 14 kali ya. Nah, 14 kali ini itu dihitung dari sini. Anda mulai bagi 2. Makanya nanti ini jawabannya jadinya 16. Ya. Karena ditambah 2 kali yang pertama. Jadi ini 2 kali yang pertama ini nggak dihitung dalam rumus. Ya, jadi intinya kalau Anda ketemu ini berarti bulatkan ke atas 14 ditambah 2, jadi total 16. Wah ini parah ya. Untuk sampai 0 dengan 4 digit akurasi dia butuh 16 kali. Kenapa Pak kok beda jawabannya? Karena dia dari 0 sampai 1 ini besar banget. Kan kalau dari 0,6 ke 0,8 berapa? Cuman 0,2. Ini 1 nih gede. Ini contoh ya. Contoh Anda menggunakan N. Oke. Tadi sudah dicatat ya. Nanti sepanjang kuliah ini saya akan berikan hint-hint terkait UTS. Jadi kalau Anda nggak catat, ya sudah. Kalau Anda baik, kayak di kelas saya dulu tuh, saya pernah ngajar kelas HP, yang anak-anaknya baik banget gitu. Jadi ada yang nyatetin tuh nanti dikirim di grup. Wah itu pahalanya besar di surga. Ya. Tapi Pak saya nggak mau Pak, nanti teman lain nilainya lebih bagus. Terserah. Jadi saran saya root equation itu kerjakan terakhir, ya. Jangan kerjakan dulu. Nah, ini kerjakan di rumah, ya. Waktu nggak cukup. Sekarang kita masuk ke Newton-Raphson. Sebelum itu, ini ringkasannya. Silakan Anda baca dulu. Ringkasan daripada algoritma bisection. Saya beri waktu 5 menit. Anda cek lagi contoh soal yang tadi. Salah. Nah, ini bagaimana mengerjakannya. Saya beri waktu Anda 5 menit untuk memahami lagi sebelum kita lanjut ke Newton-Raphson, ya. Silakan. Materinya memang tidak terlalu mudah ya. Materi-materi sebelumnya lebih mudah. Ini sebenarnya mudah, cuma karena dia algoritmanya panjang. Panjang banget. Sepanjang ini Sungai Bengawan Solo ya. Dia panjang. Itu sungai terpanjang.
akurasi chatbot itu sekarang tergantung dia menggunakan metrik evaluasinya apa. Kalau Anda yang ikut lomba mungkin tahu kayak blue score gitu-gitu. Jadi tergantung metriknya apa. Kalau dalam machine learning klasifikasi, misalnya gini, ada yang membedakan mana foto Pak Prabowo sama Pak Jokowi, gitu ya. Nah, akurasi 100% itu nggak boleh dimasukkan dalam production. Termasuk juga Anda tahu Tesla membedakan mana yang orang, mana yang mobil. Sistemnya Tesla itu kan membaca di depan, mana orang, mana mobil, mana truk, mana apa sih namanya stroller bayi gitu ya. Nah, itu kalau 100% waktu di training di superkomputernya Tesla, klasifikasinya akurasinya 100% itu nggak boleh dipakai di production. Karena kalau machine learning punya akurasi 100%, berarti dalam dunia nyata dia pasti salahnya banyak. Tapi kalau dia 99, sekian persen masih ada chance untuk salah, itu boleh dipakai. Jadi mesin itu tidak boleh 100% benar. Karena manusia nggak ada yang 100% benar. Ya. Orang paling pintar di dunia, ya, termasuk mungkin Satoshi Nakamoto. Tahu Satoshi Nakamoto? Ya, pencipta Bitcoin, Einstein dan teman-teman, tidak ada yang tidak punya kesalahan. Ya. Walaupun itu dalam bidang matematika pun mereka punya kesalahan, termasuk Carl Friedrich Gauss, ya, Isaac Newton, ya, Venture semua itu punya kesalahan. Jadi kalau ada mesin tidak punya kesalahan, nggak boleh dipakai. Karena dalam dunia real world dia pasti salahnya banyak. Yakin Pak? Yakin. Karena sudah terbukti. Kok bisa sih? Kok bisa ya? Bagus. Mau saya tunjukin sebuah chat WA. Iya boleh Pak. Saya tunjukkan sebuah chat WA penelitian saya. Masuknya Kan kamu bertanya, kok bisa Pak? Waktu training 100% dipakai di dunia nyata, nanti kok dia bisa. Ini saya punya penelitian dengan orang Agung. Kalian tahu perusahaan Agung Podomoro Group? Tahu ya Podomoro? Dia adalah analis di Agung Podomoro. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. HP saya baru saya restart. Sambil nunggu saya buka WA, silakan Anda baca metode Newton-Raphson. Bagian urutan Bayesian method, silakan baca Newton-Raphson pelan-pelan. Intinya Newton-Raphson Anda menggunakan turunan. Masih ingat cara turunan? Masih ingat waktu itu loh saya ajarin Fx, lalu Anda harus buat F aksen X. Masih ingat nggak? F double aksen X, F triple aksen. Nah, Newton-Raphson saya kasih tahu lebih pendek. Makanya belajar dulu ya. Oke.